Uji kompetensi sistem periodik unsur. Ya. Sistem periodik unsur ini ya. Jadi untuk belajar ini paling utama itu kita harus deket-deket sama tabel periodik. Ya. Karena banyak sekali sifat-sifat unsur itu sudah tertata rapi di tabel periodik ya. Yang terbaik ya bukan yang terbaik ya, salah satu yang sering tak pakai ya ptabel.com ini. Oke, itu saran ya. Coba kita uraikan dari nomor 1 ini sudah ada jawabannya ya, kita review jawabannya sudah tepat apa enggak gitu ya. Perhatikan data berikut unsur dalam satu periode ya, unsur dalam satu periode. Tabel periodik ya, tabel periodik ini ada tabel periodik di sini ya, sudah disiapkan. Di sini ada namanya periode, ada namanya kolom-kolom ini ya. Periode itu adalah ini periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 periode ya. Terus ada golongan. Ini golongan 1, kolom-kolom ini golongan 1. Golongan 1A, golongan 2A dan seterusnya. Nah, yang unik di golongan yang B itu dimulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 1, 2. Baru kembali golongan 3A dan seterusnya. Nama golongan ini juga punya nama yang unik ya. Jadi misalnya golongan 7A ini namanya golongan halogen ya. Terus ini golongan gas mulia dan lain-lain ya. Yang lain biasanya dinamakan golongan berdasarkan yang paling atas, golongan boron, golongan karbon seperti itu. Oke. Kita kembali pada soal lagi. Nah, mana soalnya tadi? Nah, di sini perhatikan data berikut unsur dalam satu periode. Ya, ada keelektronegatifan berdasarkan data di atas urutan letak unsur dari kiri ke kanan. Nah, ini dari kiri ke kanan berdasarkan keelektronegatifan. Kalau kita lihat di Google, akan saya ambilkan satu informasi ya, di situ akan banyak sekali informasi sebenarnya ya. Nah, ini mungkin salah satunya yang bisa kita pakai, ini cukup enak juga ini. Nah, banyak sekali kita manfaatkan apa yang ada di Google ya. Nah, jadi kalau ada tabel periodik seperti ini, nah, kita lihat dari sini. Kalau ke elektronegatifan mana ini lebih bersifat non-logam, afinitas, ionisasi. Enggak ada elektronegatif di sini ya. Kita carikan informasi lain. Di sini ada yang energi afinitas. Kita cari energi ionisasi, afinitas, energi ionisasi. Kita cari yang informasinya. Nah, ini yang cukup komplit. Nah, ini kecenderungan dalam kecenderungan dalam tabel periodik ini, nggak tahu tabel punyanya siapa ini ya. Dari ruang guru ternyata. Kecenderungan dalam tabel periodik ya, di sini mengecil, membesar, mengecil. Lah, ini apanya yang membesar, apanya yang mengecil ini? Wah, ini elektronegatif, manakah elektronegatifan yang orange ini ya, ke elektronegatifan semakin ke kanan, semakin ke atas, semakin membesar ya. Jadi ini cukup efektif dipakai ya, kita berdasarkan warna. Jadi kalau ini ada tabel periodik seperti ini ya, nah anggap saja seperti ini ya.
Semakin ke kanan, semakin ke sana itu semakin elektronegatif. Ya, jadi kalau dalam satu periode itu dalam satu ini ya, dalam satu garis ini ya, dalam satu garis ini, satu periode. Oke, nah setelah mengetahui hal tersebut, mari kita bahas. Ya, perhatikan data berikut keelektronegatifan. Jadi berdasarkan data di atas, urutan letak unsur dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan berarti kita kalau dari kiri ke kanan ya dalam satu periode kita pilih yang semakin besar tentu saja ya. Kiri ke kanan, semakin ke atas semakin besar ya, semakin besar. Ya, semakin besar. Jadi dimulai dari yang paling kecil mana? S. Di sini ya, paling kecil S. Jawabannya benar ini. Habis itu dilanjutkan P ya 45 ya, oke, P habis itu 46 tentu saja 1,45 1,74 Q ya betul. Kemudian dilanjutkan O 2,46 baru 2,83 OR. Jadi informasi yang penting ya untuk mengerjakan soal tersebut harus paham kecenderungan seperti ini. Di Google banyak tersedia, silahkan browsing ya. Jadi oke ya. Kemudian hal yang tidak tepat mengenai perubahan sifat periodik dari kiri ke kanan dalam satu periode. Ingat ya, dalam satu periode itu adalah dari kiri ke kanan ini periode ya, ada 7 periode di sini ya. Nah, dari satu periode ini yang tidak tepat apa? Kita lihat. Energi ionisasi bertambah besar. Ya, dari kiri ke kanan apa? Dari kiri ke kanan. Iya, ini benar. Energi ionisasi dari kiri ke kanan tambah besar ya. Bisa dicek di sini. Energi ionisasi yang warna apa ini? Mana? Oh, energi ionisasi nyarinya di sini ya. Energi ionisasi ya, energi ionisasi yang biru ya. Energi ionisasi yang biru semakin ke atas, semakin ke kanan semakin besar. Ya, jadi energi untuk ionisasi semakin besar. Nah, jadi intinya menghafalkan itu ya, menghafalkan sifat-sifat itu. Elektron valensi bertambah besar. Elektron valensi itu elektron di elektron di kulit terakhir itu benar ya. Jadi misalnya untuk P gitu ya, P itu SPDF ya, elektron valensinya pertama 1, semakin ke kiri nambah 1 lagi, ke kiri nambah 1 lagi dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan elektron terakhirnya bertambah banyak seperti itu ya. Terus yang C, kekuatan oksidasi bertambah ya, kekuatan oksidasi bertambah. Di sini ada keelektronegatifan. Nah, ada di sini ya. Kemudian ini benar, kekuatan oksidasi bertambah semakin dari kiri ke kanan. Sebentar. Yang benar apa yang salah? Hal yang tidak tepat. Yang tidak tepat, ini tepat ya. Sebentar, jari-jari bertambah besar ini tepat ini. Ini benar ya. Sebentar, kekuatan oksidasi ini kecenderungan jari-jari dari kiri ke kanan. Oh iya, semakin kecil. Iya betul karena elektronnya semakin banyak ya dan intinya semakin positif, betul. Jadi kenapa jari-jari semakin kecil? Karena elektronnya semakin banyak ya dan intinya semakin positif, jadi gaya tariknya semakin besar, maka dari kiri ke kanan semakin kecil. Betul sih, jari-jarinya bertambah kecil ya. Oke. Betul. Hampir saja salah ini tadi ya, ini benar.
kekuatan oksidasi bertambah, kecenderungan membentuk ion negatif bertambah. Jadi di kiri ya, cenderung ion positif. Ya, misalnya di sini cenderung membentuk Li, misalnya Li plus. Ya, di sini Be 2 plus. Tapi di sini cenderung membentuk Cl min misalnya, untuk ClF min. Jadi ini cenderung untuk membuat ion negatif, ini ke kanan cenderung membentuk ion positif. Ya. Ke kanan, ke kiri positif, ke kanan negatif. Ya, ini cenderung positif, ke sana cenderung negatif. Ini oke, bisa. Kita lanjut. Sampai mana ya tadi? Ya, 3. Ini clear ya? Yang B ini sudah betul. Perhatikan unsur-unsur berikut. Ya, pernyataan yang benar tentang sifat unsur tersebut adalah, nah, di sini terlihat X ini 11, Y 15 dan Z 17. Nah, kita di dalam sistem periode kalau bisa disarankan itu hafal. Ya, hafal. Jadi kalau hafal itu keuntungannya banyak. Ya, terutama hafal gas mulia. Ya, gas mulia ini sebagai referensi. Ya, heboh. Kemudian negara Arab ya, karena serangan Rumania. Ya, jadi di sini adalah nomor atomnya 2, 10, 18 ya, dan seterusnya ini dihafalkan ya. Kita lihat di sini ya. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Nah, UUO ini jarang ya, paling enggak sampai 86 sini aja. Nah, keuntungannya kalau hafal apa? Nah, ini kita akan mengambil keuntungan kalau hafal itu apa? Ya. Keuntungannya kalau hafal kita bisa memprediksi kalau ada soal seperti ini. Di sini 11 itu pasti habis 10. Ya, pasti urutannya di sini. Ya, di sini 18, habis 10 ini 11 pasti posisinya di sini. Nah, ini X-nya posisi di sini. 11 di golongan 1A pasti. Ya. Terus 15, di sini 11, ini 12, di sini 13, 14, 15 ya, di sini 15. Misalnya ini Y 15 posisinya di sini. Berarti ini adalah 3B ya, 3B, 4B, 5B. Ya, kita bisa memprediksi seperti itu. Kemudian 17, padahal ini 18, 17 posisinya pasti di sini. Ini Z. Jadi kita bisa membayangkan ini satu periode XZZ. Nah, jari-jari atom X, sebentar, jari-jari pernyataan tentang sifat unsur tersebut adalah pernyataan yang benar ya, tentang sifat unsur tersebut adalah jari-jari unsur X paling kecil. Nah, malah keliru ya. Jari-jari ini periodenya sama, tapi ini yang paling kiri, jari yang paling besar ini ya. Pernyataan yang benar loh ya ini ya. Jadi ini salah jawabannya. Jari-jari atom X harusnya yang paling besar ya, harusnya X lebih besar dari Y, lebih besar dari Z. Kenapa? Dengan banyak kulit yang sama, semakin ke kanan kulitnya, elektronnya semakin banyak dan protonnya semakin banyak. Jadi gaya tarik menarik antara inti dan kulit semakin besar. Ya. Unsur Z merupakan unsur logam. Nah, di sini Z ini non logam, ini daerah non logam. Di sini adalah daerah logam. Ya, ini semakin logam. Nah, di sini ada kayak perbatasan. Di sini itu ada perbatasan. Ya, perbatasan ini untuk logam dan ini non logam. Ya, lah perbatasan di sini namanya semi logam atau semi konduktor di sini. Jadi di situ ada silikon ya dan kawan-kawan. Nah, jadi unsur Z merupakan unsur logam, ini jelas salah. Ya, keelektronegatifan unsur. Nah, kita
kembali kalau ke elektronegatifan ya kita cari ke elektronegatifan yang oranye ini, semakin ke kanan, semakin ke atas, semakin membesar. Berarti X posisi di sini, Y posisi di sini, Z. Jadi Z yang paling elektronegatif. Ya. XZZ. Z yang paling XZZ, Z yang paling elektronegatif. Ya. Jadi apa pernyataannya tadi? Ke elektronegatifan Z yang paling kecil ya, ini salah. Seharusnya yang benar adalah X lebih kecil dari Y, lebih kecil dari ZZ yang paling elektronegatif. X dan keelektronegatifan ini adalah kemampuan untuk menangkap elektron. Kemampuan untuk membentuk ion negatif. Gitu loh, apa definisi aslinya itu. Ya. Semakin ke kanan semakin besar. Coba kalau dari versi Google ya, ke elektronegatifkan. Ya. Ke elektronegatifan. Kemampuan atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Ya. Elektronegativitas adalah ukuran kecenderungan kemampuan satu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Gitu. Jadi kalau definisi mending googling sebentar biar enak. Jadi benar ya, kemampuan untuk menangkap elektron. Jadi hasilnya sifatnya sama dengan ionisasi, ya. Semakin ke kanan, semakin ke atas, semakin ke kanan semakin besar. Sama dengan ionisasi, sama dengan yang biru sebenarnya. Semakin ke kanan, semakin ke atas, semakin besar. Oke. Keelektronegativitasan sama dengan energi ionisasi. XZZ dapat membentuk senyawa ion dengan rumus XZ. Nah, ini enaknya kalau kita hafal. XZ ini benar. Ya. Jadi ini cenderung membentuk X min E plus, ini cenderung untuk membentuk Z min. Nah kalau bertemu akan membentuk XZ. Ini yang benar itu, ini yang D. X dan Z dapat membentuk senyawa ion. Senyawanya ion karena ini cenderung bermuatan positif, ini cenderung bermuatan negatif. Ini menjadi positif karena dia melepas elektron, ini karena menarik elektron, kemudian dia saling berdekatan karena perbedaan muatan. Jadi yang benar yang D. Ketiga unsur tersebut memiliki jumlah elektron valensi yang sama jelas beda, ya. Jadi yang D ini yang benar untuk nomor 3. Oke, kita lanjutkan nomor 4 sekarang. Unsur kalsium Ca20 yang mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 terletak pada ini Ca20. Ya, kalau kita sekali lagi hafal sistem periodik dengan melihat 20 ini sudah bisa membayangkan. Ya. Membayangkan tanpa banyak ya, kayak kita itu nge-cheat gitu ya. Ya, di sini kan ada 2, 10, 18, 18, habis 18 pasti di sini ada 19 ya. Terus ada 20 di sini. Nah, Ca20 kita bisa bayangkan di sini. Di sini jelas 2A. Ya, 2A. Di sini yang 2A apa? Ada 2 ya. Nah, periodenya sekarang 2 ini periode 1, 16 ini periode yang habis 2 10 toh, 10 ini periode 2, 18 ini periode 3, jelas 19 ada periode 4. Kita ngecitnya bisa dari situ ya. Periode 4 golongan 2A. Nah, namun kalau hafal ya, kalau misalnya tidak hafal kita analisa dari sini juga bisa ya. Periode itu bisa kita lihat di sini kulitnya yang paling besar. Jadi 4 ya. Terus kemudian golongan 2A
2E itu karena berakhir di S. Ya. Untuk ngecek loh, bener tak berakhir di S, bukan di P. Nah, untuk ngecek ya lebih yakin ya pakai 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S ya. Habis 3P pasti 4S ya. Nah, di sini habis 3P 4S, jelas ini berakhir di 4S. Nah, di dalam sistem periodik ya harus diingat ya pembagiannya. Nah, seperti ini adalah S, di sini adalah P, di sini adalah daerah D dan ini daerah F. Ya, bahwa dia di 2A itu pasti bahwa dia S ya, kalau nggak 1A 2A gitu loh. Jadi ini nyambung semua. Makanya penting untuk kita selalu bersahabat dengan ini tabel periodik ini. Nah, kalau bisa punya ya. Dulu waktu aku SMA beli. Sekarang bisa beli online. Nah, untuk hiasan dinding itu tabel periodik aja biar dilihatin tiap hari gitu ya. Jangan hanya artis-artis kenamaan, tetapi juga unsur-unsur periodik. Grafik hubungan yang benar antara nomor atom dengan sifat periodik unsur dalam satu periode. Dalam satu periode berarti satu periode itu gini ya. Nah, kembali satu periode dalam satu baris ya, bukan dalam kolom ya, baris. Periode. Dalam satu periode adalah nomor atom, jari-jari atom. Semakin besar nomor atom, jari-jari atomnya semakin kecil ya. Kebalik ini. Semakin besar nomor atom, seharusnya jari-jari atomnya semakin kecil dari sini ke sini. Pertama jari-jarinya besar, terus mengecil. Kenapa? Karena semakin ke kanan, kayak elektronnya semakin banyak, muatan positifnya semakin besar, sehingga gaya tariknya semakin besar. Dengan periode yang sama atau dengan kulit yang sama atau dengan orbital yang sama, tetapi ikatannya semakin kuat gitu. Jadi jelas ini salah, bukan yang ini, justru yang B yang benar. Semakin besar nomor atom, semakin kecil jari-jarinya. Ya, kalau nomor atom dengan keelektronegatifan, elektronegatif itu semakin ke kanan, semakin besar. Ya ini malah salah. Ya harusnya gini grafiknya yang benar. Nomor atom afinitas, ya salah juga ya, afinitas semakin besar. Harusnya nomor atom dengan potensial ionisasi atau energi ionisasi ya semakin besar, semakin ke kanan, semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi intinya ya mungkin ini salah satu gambar yang cocok untuk hiasan dinding atau